Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Para mahasiswa-mahasiswi yang berdiri, para pembelajar ilmu hadis yang saya hormati, marilah kita lanjutkan pertemuan ini dengan bacaan kitab. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan manfaat, ilmu yang manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Al-Fatihah. Kita lanjutkan pertemuan ini dengan metode tahammul. Pada pertemuan kemarin kita sudah jelaskan apa itu tahammul. Maka pada pertemuan ini kita jelaskan tentang metode-metode tahammul. Yang pertama adalah metode as-sama. As-sama adalah seorang riwayat yang dalam menerima hadis, yaitu dengan cara mendengarkan langsung hadis itu dari gurunya, dari syekhnya. Hadis tersebut didiktekan oleh sang guru berdasarkan lafaz hadis atau dokumen yang ia miliki. Jadi metode tahammul yang paling tinggi adalah mendengarkan. Apabila seorang murid mendengarkan langsung dari gurunya, maka ini adalah metode tahammul yang nilainya sangat tinggi. Jadi ketika kita menerima hadis dari guru kita, ya secara langsung, baik itu didiktekan dari bukunya atau disampaikan dari hafalannya, dan kita bisa menerima dengan baik hadis itu, maka ini adalah metode as-sama yang sangat tinggi nilainya di dalam metode ilmu hadis. Adapun lafaz-lafaz metode as-sama yang biasa digunakan, ini yang pertama adalah haddatsana. Artinya apa? Telah menceritakan kepada kami. Sami'tu, saya mendengar. Akhbarona, telah mengkabarkan kepada kami. Amba'ana, telah memberitahukan kepada kami. Haddatsani, telah menceritakan kepada saya. Akhbaroni, telah mengkabarkan kepada saya. Nabba'ana, telah memberitahukan kepada kami. Qala lana, telah berkata kepada kita. Jadi kalau ada lambang-lambang menggunakan salah satu dari apa yang saya sebutkan tadi di dalam sanad hadis, maka ini adalah menggunakan metode as-sama. Contohnya haddatsana Abdul Walid, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbaroni Abdullah bin Abdillah bin Jabr, qala sabitu Anas an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ayatul imani hubbul ansor wa ayatul nifaqi bughudul ansor. Nah, itu salah satu contoh bagaimana metode as-sama digunakan pada matan hadis. Kemudian yang kedua yaitu metode al-qiraah al-syekh, membaca di hadapan guru. Ya. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah kegiatan membaca seorang murid di depan gurunya, baik dengan secara hafalan maupun melihat sebuah kitab. Pendapat yang banyak diterima mengatakan bahwa membaca tanpa mendengar lebih dahulu itu menempati derajat kedua. Jadi intinya apa? Bahwa qiraah al-syekh itu apa? Al-abdu. Artinya bagaimana seseorang itu bisa membaca di hadapan guru, dan tentu guru mendengarkan, dan guru ini tidak menyalahkan bacaan kita. Itu kan. Jadi pertama, seorang rawi membacakan hadis pada syekh, baik hadis yang dihafal atau yang terdapat dalam kitab yang di depannya.
membaca Sahih Muslim di hadapan guru kita, atau dulu para ulama-ulama membaca hadis-hadis yang dia terima di hadapan guru kita, kemudian guru kita membenarkan, maka itu adalah salah satu qiraah al-sahih yang dibenarkan. Yang kedua, ada orang lain membaca hadis sementara rawi dan syekh berada pada posisi mendengarkan. Kemudian rawi dan syekh tersebut membenarkan apa yang dibacakan. Maka ini juga salah satu bentuk qiraah al-sahih yang dibenarkan di dalam metode ilmu hadis. Ya, saya kira itu sudah sangat jelas. Yang kedua adalah al-qiraah al-sahih. Kemudian yang ketiga, metode ijazah. Ya. Ijazah merupakan izin seorang guru terhadap muridnya untuk meriwayatkan hal-hal yang didengar dan ditulisnya, sekalipun si murid tidak pernah mendengar dan membacanya. Ya. Jadi bagaimana seorang guru memberikan ijazah kepada muridnya? Jadi tentu yang ijazah tersebut adalah hadis-hadis yang didengar oleh gurunya atau dituliskan oleh gurunya, diijazah kepada muridnya. Itu kan. Ada 3 macam metode ijazah. Yang pertama adalah al-ijazah fi muayyanin li muayyanin. Artinya adalah ijazah atau izin untuk meriwayatkan hadis tertentu kepada orang tertentu. Misalnya lafaz ajastu laka riwayata kitabil fulan anni. Ya, saya ijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan kitab si fulan dariku. Artinya apa? Yang diijazahkan jelas berupa kitab, yang diberi ijazah juga jelas. Itu kan. Jadi ijazah fil muayyanin li muayyanin itu. Jadi ijazah dengan tipe ini merupakan ijazah yang paling tinggi derajatnya, dan para ulama tidak berbeda pendapat atas kemudian ijazah dengan lafaz seperti ini. Ajastu laka riwayat kitab fulan anni. Itu kan. Yang kedua adalah ijazah fi ghairi muayyanin li muayyanin. Artinya adalah memberikan ijazah untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu kepada orang yang tidak tertentu pula. Ya. Lafaznya begini. Meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu kepada orang tertentu. Misalnya begini. Ajastu laka jami'a masmu'ati au ma'iyati. Aku ijazahkan kepadamu. Berarti orangnya jelas. Seluruh yang saya dengar atau yang saya riwayatkan. Jadi yang repot, masmu'ati atau ma'iyati itu apa? Jadi yang kedua ini apa? Yang dijazahkan itu tidak jelas, tetapi objek atau yang mendengarkan ijazah ini adalah jelas banget. Jadi ijazah fi ghairi muayyanin li muayyanin. Ya, saya mengijazahkan apa yang saya dengar kepada kamu misalnya. Nah ini kan tidak jelas apa yang dia dengar. Nah, ini menjadi problem, gitu kan. Jadi tentu di sini kita harus mengerti apa yang dia dengar, apa yang dia riwayatkan gurunya tersebut. Kalau dia mengerti apa yang dia dengar, apa yang dia riwayatkan, tentu di sini para ulama tidak berbeda pendapat menerima hal seperti itu. Tetapi problemnya adalah apabila kita tidak mengerti apa yang dia riwayatkan, apa yang dia dengar, maka di sini menjadi masalah. Yang ketiga adalah ijazah ghairi muayyanin bi ghairi muayyanin, yaitu ijazah yang meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu kepada orang yang tidak tertentu. Misalnya begini, ajastu lil muslimin jami'a masmu'ati. Saya menijazahkan kepada orang Islam semua yang saya dengar. Kan tidak jelas di sini. Orang Islam itu siapa? Seluruh apa yang dia dengar itu bagaimana, kan tidak jelas. Nah, ini menjadi masalah.
tipe yang ketiga ini ya, kalau tidak jelas, saya kira ini tugas kita untuk mencari bagaimana apa yang ia ijazahkan itu menjadi jelas, ya, dan kepada siapa yang menijazahkan. Maka kalau ini menjadi jelas semuanya, maka nanti diperbolehkan. Tapi kalau belum jelas, saya kira ini tugas kita untuk mencari kejelasan daripada metode ijazah ghairi muayyanin bi ghairi muayyanin. Ya. Itu ya. Jadi metode ijazah tadi sudah saya jelaskan. Jadi ijazah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ijazah fi muayyanin li muayyanin, ijazah fi ghairi muayyanin li muayyanin, yang ketiga adalah ijazah ghairi muayyanin bi ghairi muayyanin. Ya. Baiklah, selanjutnya adalah metode munawalah. Yaitu metode munawalah adalah tindakan seorang guru memberi sebuah kitab atau sebuah hadis tertulis oleh seseorang supaya disampaikan dan diriwayatkan kepada orang lain. Jadi munawalah juga berarti memberi atau menyerahkan. Maksudnya adalah seorang syekh atau seorang guru memberikan kitabnya kepada muridnya. Ia disuruh menyalin kitab tersebut atau ia pinjamkan kitab itu, atau juga dapat dalam bentuk seorang rawi menyerahkan satu kitab kepada syekh atau gurunya yang kemudian dikembalikan kepadanya lagi setelah diperiksa benar-benar oleh gurunya. Jadi ini saya kira unik ya metode munawalah ini. Jadi metode munawalah itu adalah memberikan kitab kepada kita, atau kita menyerahkan kitab kita kepada guru kita, kemudian guru itu mengoreksi dan kemudian kepada kita. Maka ini adalah salah satu metode munawalah. Ya. Jadi metode munawalah ini ada 2 macam ya. Al-munawalah al-maqrunah bil ijazah ya. Yang kedua adalah idza tajarradat al-munawalah bil ijazah. Jadi yang pertama adalah memberikan disertai ijazah. Yang kedua apa? Memberikan tidak disertai ijazah. Ya. Misalnya begini, hadza min hadithi, hadza min sama'ati, wala yaqulahu bi anni wala ajastu laka riwayatahu wa naqdal. Jadi ini beda dengan ijazah. Jadi misalnya ini hadis dariku, ini yang saya dengarkan, dikasihkan begitu saja. Gitu kan. Yang kedua adalah tadi idza tajarradat al-munawalah an ijazah. Jadi munawalah tidak disertai ijazah. Misalnya begini, wa riwayati an fulanin au aman dzikra fihi au amudalika. Gitu kan. Jadi ini riwayatku dari seorang atau dari orang yang disebutkan, gitu saja. Dikasihkan begitu saja, tetapi tanpa adanya ijazah. Ya, ini munawalah ini sekali lagi bahwa ini menarik untuk kita teliti ya, sejauh mana munawalah ini digunakan oleh ulama pada masa lalu. Karena apa? Setahu saya metode munawalah ini jarang kita temukan ketika kita meneliti hadis yang dari Nabi sampai pada mukharijul hadis. Selanjutnya adalah metode mukatabah. Ya. Metode al-mukatabah adalah jika seorang guru menuliskan sendiri atau menyuruh orang lain menuliskan beberapa hadis kepada orang yang ada di hadapannya untuk menimba ilmu darinya, atau seseorang lain yang berkirim surat kepadanya. Ya. Penulisan hadis yang dibanding dengan ijazah, seseorang guru menuliskan hadis kepada muridnya disertai perkataan ajaztulaka maka tabulaka, saya menjelaskan kepadamu apa yang saya tulis kepadamu. Nah ini ya. Jadi ini ada al-kitabah ya, al-makrunah bil ijazah bi ayat tiba, al-kitabah al-mujarradah bil ijazah. Jadi mukatabah itu ada 2 macam. Jadi yang pertama adalah al-muqtarinah bil ijazah, ada ijazahnya. Yang kedua apa? Al-mujarradah bil ijazah. Ya.
mukatabah al-mujarradah dan ijazah. Tetapi ketika kita menerima hadis dari seseorang berupa kitab atau surat atau buku, kemudian di situ ada kata ajas ulaka kata buku, maka ini bisa dikatakan al-mukatabah al-muqtarina bil ijazah. Ya. Ini saya kira sekarang banyak sekali yang model-model ijazah seperti ini, dan ini tentu penting bagi kita untuk mempelajari tentang metode ijazah ini. Metode selanjutnya adalah yang keenam, ini metode iqlamus syekh. Ya. Jadi metode iqlamus syekh bagaimana? Metode iqlamus syekh adalah pemberitahuan seseorang guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkan adalah riwayatnya sendiri yang diterima dari seorang guru dengan tidak menyuruh atau meriwayatkannya, dengan tidak menyuruh untuk meriwayatkannya. Apakah ini boleh diriwayatkan? Menurut pendapat yang maksud tidak boleh diriwayatkan hadis seperti ini. Jadi kita diberitahu oleh seorang guru, tetapi guru tersebut tidak tidak menyuruh untuk meriwayatkan. Maka ada pendapat yang mengatakan bahwa hal seperti ini tidak boleh diriwayatkan. Jadi ini juga repot juga ya, iqlamus syekh ini. Apakah kita pernah mendapat seperti ini? Tidak, tentu hal yang sifatnya kasuistik juga, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, yaitu metode wasiat dengan kitab. Al-wasiyah bil kitab. Jadi wasiat adalah pesan seseorang dikala akan meninggal dunia atau bepergian dengan sebuah kitab supaya diriwayatkan. Ya. Jadi ada seseorang mau meninggal dunia, kemudian dia mewasiatkan hadis yang ia terima dari gurunya atau kitab yang ia terima, yang diterima dari gurunya, atau dia akan bepergian jauh, ya, yang dimungkinkan dia tidak akan kembali, maka dia mengijazahkan hadis-hadis yang ada pada dirinya kepada siapa? Muridnya atau kepada orang lain. Misalnya lafaznya begini: inna fulana ausoli bi kutubi. Seseorang telah berwasiat kepadaku dengan kitab-kitabnya. Ada juga yang mengatakan auso ilayya haddatsani fulanun wasiyatan. Dia telah berwasiat kepadaku, fulan telah menceritakan kepadaku dengan wasiat. Ya. Jadi metode wasiat ini ya sebagaimana mungkin di dalam waris ya. Tapi ini yang diwasiatkan bukan harta benda, tetapi kitab atau hadis yang diterima dari gurunya. Yang kedelapan adalah metode wijadah. Metode wijadah adalah ketika seseorang memperoleh hadis yang dia terima dari orang lain, ya, dengan mempelajari hadis-hadis tersebut dengan tidak melalui cara sama atau cara ijazah atau munawalah. Artinya dia menemukan, ya, jadi ujuk-ujuk nemu hadis. Yang munawalah, ya. Maka para ulama berselisih pendapat mengenai cara ini. Kebanyakan ahli fikih menolak, ya. Tapi ada juga yang memperbolehkan. Imam Syafi'i juga memperbolehkan, asalkan tentu hadis yang dia temukan ini telah ditahqiq, ya, telah dianalisis kebenarannya. Maka ini merupakan salah satu metode yang sangat penting, ya. Tentu ini harus kita cermati betul, apakah metode-metode seperti wijadah, seperti munawalah, syekh itu betul-betul terjadi. Maka tugas kita sebagai para muhaditsin untuk selalu belajar bagaimana metode-metode yang digunakan oleh para ulama. Tetapi pada umumnya di dalam kutub tis'ah, sanad yang sampai kepada Rasulullah, sampai pada mukhadithul hadis itu rata-rata sama. Walaupun ada yang cuma syekh, ada ya yang kita ada, tetapi jumlahnya tidak banyak. Ya. Saya kira demikian penjelasan saya tentang tahammul hadis wa adabu. Mari kita lanjutkan
kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.